Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar sahabat pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Panji yang hadir untuk Anda saat ini di program Jatim News Today. Edisi hari Kamis 16 Juli 2020 nanti juga kita akan dengar informasi dari 9 reporter yang akan menyajikan informasinya baik itu via Zoom maupun juga by phone. Kita buka program Jatim News Today siaran khusus update COVID-19 untuk edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2020. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Informasi pertama kita menuju ke LPPL Radio Suara Sidoarjo, ada Karina Putri. Sidoarjo siap 24 jam diharapkan mampu bangkitkan kesadaran dan mendisiplinkan protokol kesehatan. Silakan Karin. Iya. Program Kodim 816 Sidoarjo mengenai Sidoarjo siap 24 jam tahap 5 mulai di launching Haji Nur Ahmad Saifuddin, Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Sidoarjo di Makodim 816 Sidoarjo Rabu kemarin. Haji Nur Ahmad Saifuddin menyambut baik terlaksananya program Sidoarjo siap 24 jam. Program seperti ini bertujuan menciptakan kondisi yang kondusif, aman, dan nyaman di Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo siap 24 jam juga sebagai langkah antisipasi munculnya kerawanan-kerawanan disintegrasi bangsa. Spesifiknya, kegiatan Sidoarjo siap 24 jam tahap 5 tahun 2020 merupakan kegiatan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo di dalam meningkatkan kewaspadaan yang tinggi pada komponen masyarakat untuk mampu dan menghadang gerakan oknum-oknum atau kelompok-kelompok yang bertujuan untuk memecah belah bangsa dan menjatuhkan pemerintahan yang sah. Di samping itu, Haji Nur Ahmad Saifuddin juga berharap kegiatan Sidoarjo siap 24 jam dapat beriringan dengan fase kehidupan transisi new normal. Dengan begitu, akan mampu membangkitkan kesadaran dan mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Ia juga mengatakan sampai hari ini penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo memang masih cukup signifikan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga telah bekerja sama dengan semua komponen masyarakat dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang terjadi. Berbagai penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 secara promotif, preventif maupun kuratif juga sudah dilakukan. Maka dari itu, kegiatan patroli gabungan menjadi bagian dari kegiatan Sidoarjo siap 24 jam. Pengamanan di tempat-tempat keramaian akan dilakukan bersama. Selain itu juga terdapat kegiatan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Nur Ahmad Saifuddin berharap kegiatan pengamanan akan terintegrasi melalui Sidoarjo siap 24 jam yang akan dilaksanakan selama 3 bulan tersebut dapat berjalan dengan baik. Demikian laporan dari saya, kembali ke studio. Oke, itu tadi laporan dari Karina Putri, LPPL Radio Suara Sidoarjo. Bergeser menuju ke LPPL Radio Suara Gresik, ada Isyatun Hania. Satgas COVID-19 Kabupaten Gresik kembali lakukan operasi Corona COVID-19 di Kabupaten Gresik. Selengkapnya saya sudah tersambung via Zoom bersama Hania. Silakan Hania. Baik sahabat, berikut laporan langsung dari Hani di studio Radio Suara Gresik. Dalam rangka tegaskan penerapan Pergub nomor 22 tahun 2020, Satgas COVID-19 Kabupaten Gresik terus melakukan operasi. Sejumlah pelanggar pun terjaring dalam operasi tersebut yang berlokasi tepat di depan kantor pemerintah daerah Kabupaten Gresik. Para pelanggar pun diminta untuk pinggirkan kendaraan Rabu 15 Juli 2020. Salah pelanggar kendaraan pun yang terjaring dalam operasi tersebut adalah 7 bus karyawan perusahaan, dan Kepala Satpol PP Abu Hasan mengatakan pelanggar tidak mentaati aturan yang ditetapkan seperti armada bus yang hanya boleh mengangkut penumpang maksimal 50% dan beberapa penumpang terlihat tidak menggunakan masker. Beliau juga mengatakan sejumlah sanksi juga dikenakan kepada para pelanggar dengan menyita KTP dan memberikan surat peringatan kepada perusahaan. Operasi Corona ini juga terdiri dari petugas Satgas COVID-19 Kabupaten Gresik, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan TNI atau Polri. Selain itu, operasi ini juga menjaring sejumlah kendaraan pribadi, dan Bapak Reza Pahlavi selaku Kepala Bagian Humas juga mengatakan bahwa sudah ada sekitar 200 orang yang tidak taat terhadap Pergub nomor 22 tahun 2020 dan masih didominasi oleh kendaraan pribadi. Sahabat, sebagai informasi perkembangan COVID-19 Kabupaten Gresik dari website satgascovid19.gresik.co.id, sampai saat ini sudah ada 1.304 orang yang terkonfirmasi positif virus corona, dengan sudah dinyatakan sembuh sebanyak 309 orang dan dinyatakan meninggal dunia berjumlah 112 orang. Selain itu,
Untuk status PDP terdapat 777 orang dan 1.509 orang dengan status ODP. Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Siatun Hania yang tadi melaporkan tampak secara visual di ruang redaksi LPPL Radio Suara Gresik. Bergeser menuju ke LPPL Radio Suara Madiun, ada Amanda yang juga memanfaatkan teknologi melaporkan via virtual atau via Zoom. Amanda bawa kabar Wali Kota resmikan Kampung Tangguh di Kelurahan Rejomulyo dan apresiasi ketangguhan warga. Amanda, silakan. Baik, sahabat Jatim News Today, Wali Kota Madiun Maidi kembali meresmikan Kampung Tangguh di Kota Madiun. Kali ini peresmian Kampung Tangguh berada di Jalan Gunajaya, RT 24 RW 8 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo. Tentunya peresmian ini dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Usai meresmikan Kampung Tangguh Semeru Kelurahan Rejomulyo, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, selain sebagai salah satu cara menangani COVID-19, keberadaan Kampung Tangguh cukup efisien dalam menopang perekonomian masyarakat. Orang nomor satu di Kota Madiun itu memberikan apresiasi kepada ketangguhan dan kesiapan masyarakat dalam penanganan jika suatu waktu terjadi bencana. Kedepan Wali Kota menambahkan, semua kelurahan akan menjadi kampung tangguh. Adanya kampung tangguh dapat mengatasi setiap permasalahan penanganan COVID-19 di tingkat kelurahan dan ampuh menekan penyebarannya. Dengan intervensi berbasis lokal, kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, hingga terwujud sinergitas dalam upaya pemberantasan COVID-19. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga mengecek satu persatu pos-pos yang disiapkan oleh masyarakat, di antaranya pos kesehatan, pos ketahanan pangan, hingga pos dapur umum. Sebagai informasi sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 15 Juli sebesar 1.635 orang dengan risiko, dengan rincian 1.543 orang selesai pemantauan, 269 orang tanpa gejala, 236 orang selesai pemantauan, 83 orang dalam pemantauan, 76 orang selesai pemantauan dan sembuh, serta 14 orang positif COVID-19. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke studio. Terima kasih Amanda, tentunya dengan semangatnya yang luar biasa. Sekarang bergeser ke Pamekasan, ada dua reporter yang juga sudah siap dengan laporannya via Zoom. Ada Arifin dan Kolik Maulidi. Kita ke Arifin terlebih dahulu. Arifin bawa kabar, SDN Trasak 2 di Pamekasan mulai jalankan mengajar ke rumah siswa. Silakan Arifin. Ya, baik. Wabah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia hingga kabupaten kota membuat sistem pembelajaran siswa dilakukan melalui daring atau via online dan luring atau offline. Hal itu mulai dijalankan sejak Senin 13 Juli 2020 lalu. Tak terkecuali di Kabupaten Pamekasan, Sekolah Dasar Negeri SDN Trasak 2 mulai melaksanakan pembelajaran dengan cara guru berkunjung langsung ke rumah siswanya. Sebab kabupaten berslogan Gerbang Salam ini kini masih zona merah. Minarni Hamdani, Kepala Sekolah Dasar Negeri Trasak 2, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, saat ditemui Realita FM menyampaikan, mulai hari ini untuk kelas 1, 2, dan 3 sudah berlangsung pembelajaran ke rumah muridnya. Dijelaskan oleh Minarni, pembelajaran dengan sistem luring atau berkunjung langsung ke rumah siswa itu dilakukan karena jauh lebih efektif dan maksimal. Dengan jumlah siswa maksimal 5 orang per kelompok. Namun tetap memperhatikan protokol COVID-19, yakni seperti peserta didik menggunakan masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan dan disiapkan hand sanitizer, juga guna mengantisipasi penularan wabah coronavirus. Menurut Minarni, sistem daring atau online atau offline sebenarnya juga sistem daring atau online sebenarnya juga dilakukan, namun mengingat sekolahnya terdapat di wilayah desa, maka pihaknya meminta keikhlasan para guru untuk datang langsung ke rumah siswa sekaligus dapat bersilaturahmi dengan orang tuanya.
Dari Realita FM Pamekasan, Arifin melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali lagi ke Panji. Terima kasih Arifin, salam sehat juga untuk Anda. Masih dari Realita FM Pamekasan bergeser menuju ke Kholik Maulidi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan tegaskan, meski pasien terpapar COVID-19 sudah meninggal, ada kemungkinan virus masih bisa menular. Silakan Kholik. Iya, Panji. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan atau PLT Kadinkes Kabupaten Pamekasan, Dr. Marsuki menyampaikan, meskipun pasien terpapar COVID-19. Masuk nggak ya? Ya, silakan Kholik. Ya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan atau PLT Kadinkes Kabupaten Pamekasan, Dr. Marsuki menyampaikan, meskipun pasien terpapar COVID-19 sudah meninggal dunia, belum tentu virus yang di dalam di dalam pasien terpapar COVID-19 juga ikut mati karena masih ada sisa-sisa virus yang memungkinkan virus tersebut tetap menular, khususnya kepada petugas pemulasaran jenazah COVID-19. Dr. Marsuki menjelaskan, virus corona ini tidaklah seperti kuman. Virus ini lebih cepat berkembang dan menyebar ketika pasien terpapar COVID-19 meninggal masih ada fase relaksasi. Sehingga virus yang hinggap masih tersisa dan tidak ikut mati seketika saat itu juga. Dr. Marsuki menambahkan, masyarakat jangan terlalu takut meskipun jenazah COVID-19 memungkinkan untuk menyebabkan penularan virus tersebut. Namun tetap ekstra hati-hati dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sebagai informasi, jumlah ODP di Kabupaten Pamekasan sebanyak 617 orang. PDP sebanyak 122 orang, diantaranya sedang dalam pengawasan 46 orang. Selesai pengawasan 41 orang, meninggal dunia 35 orang. Sedangkan pasien positif COVID-19 sebanyak 175 orang, diantaranya sedang dirawat 84 orang, telah sembuh 66 orang, dan meninggal dunia 25 orang. Kholik Maulidi, Realita FM, mengabarkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Panji di studio. Baik, terima kasih Kholik. Itu tadi laporan dari sahabat-sahabat di LPPL Radio Realita FM Pamekasan. Sahabat, perlu kami informasikan kepada Anda bahwasannya untuk program Jatim News Today ini bisa Anda simak juga di 8 LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, yang tergabung dalam ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Di antaranya Anda bisa nikmati juga di LPPL Prada Suara Tuban, LPPL Suara Gresik, LPPL Suara Sidoarjo, LPPL Realita FM Pamekasan, LPPL Ersal FM Nganjuk, LPPL Mardika Kota Blitar, LPPL Persada Kabupaten Blitar, dan LPPL Suara Madiun. Sekarang kita bergeser, masih dengan mengoptimalkan teknologi yang ada, kita ada tersambung dengan M. Prasetyo dari Ersal FM Nganjuk. Para pelaku jasa kesenian dan budaya di Kabupaten Nganjuk yang terdampak COVID-19 mengadu ke DPRD Kabupaten Nganjuk. Silakan Pras. Selama pandemi COVID-19, sekitar 20.000 pelaku jasa kesenian dan budaya di Kabupaten Nganjuk tidak mempunyai penghasilan. Mereka mendesak Pemkab membuat kepastian. Sementara itu, Pemkab Nganjuk tengah menyusun peraturan Bupati dan surat edaran pelaksanaan aturan new normal pandemi COVID-19. Komunitas pelaku Jalan Nganjuk mengadu ke DPRD. Mereka ada sekitar 20.000 orang terlibat sebagai pelaku jasa seni dan budaya di Kabupaten Nganjuk. Mulai dari persewaan sound system, persewaan dekorasi pernikahan, persewaan terop, perias kemanten, pelaku hiburan elektronik, dan sebagainya. Selama 3 bulan terakhir mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu pihaknya mengharap DPRD membantu menyampaikan keluhan para pelaku jasa seni dan budaya di Kabupaten Nganjuk untuk mendapat kepastian dari Pemkab Nganjuk. Menanggapi tuntutan itu, para pekerja seni, Wakil Bupati Nganjuk Marahin Jumati mengatakan Pemkab Nganjuk tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan karena salah langkah akan sangat berbahaya, di mana kesalahan dan pengambilan keputusan bisa berisiko dan berdampak buruk pada kesehatan warga
mengharap Ya, Pras? dan Sepertinya jaringannya kurang stabil ini, Pras. apresiasi pengaduan dari para pelaku jasa seni 19 ya. Oke, sekarang silakan lanjutkan. Selama pandemi COVID-19, 20.000 pelaku jasa kesenian dan kebudayaan di Nganjuk tidak mempunyai penghasilan. Mereka mendesak Pemkab membuat kepastian tentang aturan pelaksanaan keramaian atau pesta hajatan di Nganjuk. Sementara Pemkab Nganjuk tengah menyusun peraturan Bupati dan surat edaran pelaksanaan aturan new normal. Mereka mengharap DPRD dan Pemkab Nganjuk memperhatikan nasib para pekerja jasa seni dan budaya. Koordinator Komunitas Pelaku Jasa Seni dan Budaya Warsito mengatakan, ada sekitar 20.000 orang terlibat sebagai pelaku jasa seni dan budaya di Kabupaten Nganjuk. Mulai dari persewaan sound system, persewaan dekorasi pernikahan, persewaan terop, dan lain sebagainya. Kondisi mereka saat ini cukup memprihatinkan karena 3 bulan tidak mendapatkan pemasukan sama sekali dan hanya sekitar 10% yang mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan DPRD bisa membantu menyampaikan keluhan para pelaku seni dan budaya di Kabupaten Nganjuk ke Pemkab. Menanggapi tuntutan para pekerja seni, Wakil Bupati Nganjuk Marhen Jumati mengatakan, Pemkab Nganjuk tidak mau gegabah dalam mengambil langkah dan keputusan terkait COVID-19. Karena sangat berbahaya, di mana kesalahan dalam pengambil keputusan bisa berisiko dan berdampak buruk bagi kesehatan warga masyarakat Kabupaten Nganjuk secara keseluruhan. Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Cahyono, menjelaskan pihaknya mengapresiasi pengaduan para pekerja seni ke DPRD, dan DPRD berharap ada solusi terbaik bagi para pelaku seni dan budaya di tengah pandemi COVID-19 di Kabupaten Nganjuk. Melengkapi informasi siang ini, kami sampaikan kasus probable di Kabupaten Nganjuk 202, kasus konfirmasi 135, sembuh 45, dan meninggal 16 orang. Saya Muhammad Prastio melaporkan untuk Jatim News Today. Oke, terima kasih. Itu tadi laporan via Zoom bersama rekan M. Prastio dari Ersal FM Nganjuk. Dan tentunya untuk secara visual Anda juga bisa ikuti laporan dari reporter-reporter di 8 LPPL ini melalui channel YouTube Suara Sidoarjo Live. Kemudian sekarang kita bergeser untuk mengikuti laporan secara audio by phone. Ada beberapa reporter yang nanti akan menyampaikan informasinya. Di antaranya kita bergeser menuju ke LPPL Pradya Suara Tuban. Ada Hikmah Surroya. Kasus konfirmasi positif di Tuban masih mengalami penambahan. Silakan Hikmah. Setelah sehari sebelumnya terjadi penambahan 18 pasien konfirmasi positif COVID-19 pada Rabu 15 Juli 2020, terdapat penambahan sebanyak 8 orang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Dari hasil RT-PCR yang dikeluarkan oleh Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya, terdapat 7 orang konfirm. Sedangkan dari laboratorium salah satu rumah sakit di luar kota ada 1 orang konfirm. Ini seperti dikatakan Endah Nurul Komariati, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban. Adapun ke-8 orang yang berstatus pasien konfirmasi positif adalah perempuan 7 tahun, 31 dan 52 tahun, serta laki-laki 43 tahun asal Kecamatan Tuban, perempuan 24 dan 55 tahun asal Kecamatan Soko, laki-laki 57 dan 65 tahun asal Kecamatan Widang. Sebelumnya, dari penambahan konfirmasi positif ini, 2 diantaranya berstatus PDP, yaitu dari Tuban dan Widang, 1 berstatus PDP meninggal dunia dari Widang, yang berubah menjadi konfirmasi meninggal dunia, serta sisanya dari orang tanpa gejala. Endah kembali mengingatkan bahwa selama beraktivitas, kita harus tetap waspada dengan lingkungan sekitar, bahkan ketika berhadapan dengan orang yang kita kenal baik, terutama dalam penggunaan masker. Penggunaan masker bertujuan untuk meminimalisir droplet yang mungkin keluar saat kita berbicara, bersin, atau batuk.
Masker akan efektif jika digunakan dengan baik dan benar, terutama saat bicara. Jangan diturunkan di dagu atau dilepas jika sedang berbicara dengan orang lain. Hikmah Suroya, Pradia Suara Tuban, untuk Jatim News Today. Bergeser ke LPPL Mahardika Kota Blitar, Dispora Kota Blitar mengatakan pemanfaatan Gor Soekarno-Hatta di masa new normal hanya untuk latihan, bukan pertandingan olahraga. Kirana Nisa. Sobat, menyambut masa new normal COVID-19, beberapa fasilitas publik Kota Blitar yang sebelumnya ditutup kini mulai dibuka secara bertahap, misalnya gedung olahraga Gor Soekarno-Hatta yang beralamat di Jalan Kalimantan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Juari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Blitar dikonfirmasi Rabu 15 Juli 2020 mengatakan, meski saat ini pemerintah kota sudah menerapkan kebijakan new normal, namun pembukaan sejumlah fasilitas publik tetap dilakukan bertahap, seperti halnya fasilitas olahraga Gor Soekarno-Hatta yang saat ini hanya diperuntukkan untuk kegiatan latihan sejumlah cabang olahraga cabur di Kota Blitar. Sedangkan pemanfaatan gedung untuk pertandingan saat ini belum diperbolehkan. Kegiatan latihan di Gor Soekarno-Hatta ini pun juga tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Misalnya untuk cabur basket, peserta latihan tidak boleh lebih dari 20 orang. Tribun penonton pun juga harus dalam kondisi kosong saat latihan berlangsung. Dinas setempat juga menyediakan sarana-prasarana pencegahan COVID-19, diantaranya wastafel portable. Jadi kami bersama KONI, karena cabur di bawah KONI, itu sudah mempersiapkan SOP-nya. Jadi ketika latihan itu seperti harus didata, di termogang, suhunya berapa, kemudian harus cuci tangan dan sebagainya. Juari juga menghimbau agar pelatih dan atlet yang memanfaatkan Gor Soekarno-Hatta tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kirana Nisa, Mahardika. Terakhir ada peluang untuk bergabung dengan Iwan Siswoyo, kontributor di Bojonegoro. Menuju new normal, Pemkab Bojonegoro dan Kodim 0813 Bojonegoro pasang starting grid di lampu merah. Silakan Iwan. Ya, sahabat, menuju penerapan adaptasi kebiasaan baru atau new normal, Dinas Perhubungan atau Disub Bojonegoro bersama Kodim 0813 Bojonegoro membuat starting grid di 3 titik lokasi traffic light dalam kota Bojonegoro Rabu kemarin. Kegiatan ini sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. 3 titik lokasi pembuatan starting grid tersebut berada di traffic light Jembatan Sosrodilogo, traffic light Jalan Pemuda, dan traffic light Jalan Veteran. Andi Sujarwo, Kepala Dinas Perhubungan Bojonegoro menyampaikan, pembuatan starting grid di beberapa tempat pemberhentian atau lampu merah ini untuk pembatas jaga jarak atau physical distancing bagi masyarakat pengendara motor saat berhenti di traffic light. Pihaknya berharap para pengguna jalan, khususnya sepeda motor, untuk mematuhinya, karena ini untuk kepentingan dan keamanan bersama. Senada disampaikan Pasi Ops Kodim 0813 Bojonegoro Letu Kaf Toto Taat Ujianto yang mengimbau kepada pengendara motor dan masyarakat untuk tetap membiasakan jaga jarak aman dimanapun berada. Demikian Iwan Siswoyo, kontributor Bojonegoro untuk Jatim News Today. Baik, demikian tadi sahabat, 9 reporter sudah hadir memberikan informasinya seputar percepatan penanganan COVID-19 di tempatnya masing-masing, dan tentunya untuk program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 ini bisa Anda ikuti setiap Senin sampai Sabtu mulai jam 11 lewat 05 menit waktu Indonesia Barat. Mewakili yang bertugas, saya Panji Harto menyampaikan terima kasih, selamat siang, tetap sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. News Talk